Baiklah, kita masuk ke materi mekanisme fototropisme. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian fototropisme. Nah, sekarang kita akan membahas mekanismenya dari percobaan yang dilakukan oleh Boysen dan Jensen, yang kemudian disempurnakan dengan ditemukannya hormon auksin oleh Wendt. Auksin merupakan zat pengatur tumbuh kimiawi yang berperan dalam pertambahan sel dan pertumbuhan. Nah, auksin ini berada pada ujung pucuk, sehingga ketika cahaya berada di atas tumbuhan, maka akan terjadi distribusi auksin dari pucuk ke daerah pemanjangan, sehingga terjadi pemanjangan secara vertikal. Nah, ketika cahaya yang diberikan dari salah satu sisi batang saja, maka tanaman akan tumbuh ke arah datangnya cahaya. Hal ini karena auksin terdistribusi secara lateral dari sisi batang yang terang ke sisi batang yang gelap. Auksin yang terkumpul di sisi gelap ini akan menyebabkan sisi batang yang gelap mengalami pertumbuhan sel yang lebih cepat, sehingga batang ini seperti berbelok ke arah datangnya cahaya. Diperkirakan distribusi auksin yang asimetrik disebabkan oleh gabungan 3 mekanisme yang berbeda, yaitu terjadinya perusakan auksin oleh cahaya atau photodestruction pada bagian koleoptil yang terkena cahaya. Yang kedua, meningkatnya sintesis auksin pada bagian koleoptil yang gelap. Yang ketiga, adanya angkutan auksin secara lateral dari bagian yang terkena cahaya menuju ke bagian yang gelap. Nah, cahaya yang paling efektif dalam merangsang fototropisme adalah cahaya gelombang pendek, sedangkan cahaya merah tidak efektif. Diduga respon fototropis ini ada kaitannya dengan karoten dan riboflavin, karena kombinasi penyerapan spektrum oleh karoten dan riboflavin mirip dengan pola kerja spektrum terhadap fototropisme. Yang selanjutnya yaitu pembungaan. Proses pembungaan tanaman terekam pada tanaman tahunan adalah proses pembungaan yang sangat kompleks. Menurut Asari tahun 1998, dalam perkembangannya proses pembungaan meliputi beberapa tahap. Yang pertama, induksi bunga atau evokasi. Induksi merupakan tahap pertama dari proses pembungaan, yaitu suatu tahap ketika meristem vegetatif diprogram untuk mulai berubah menjadi meristem reproduktif. Induksi tanaman ini terjadi di dalam sel, serta dapat dideteksi secara kimiawi dari peningkatan sintesis asam nukleat dan protein yang dibutuhkan dalam pembelahan dan diferensiasi sel. Yang kedua yaitu inisiasi bunga. Inisiasi bunga merupakan tahap ketika perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup reproduktif mulai dapat terdeteksi secara makroskopis untuk pertama kalinya. Yang ketiga yaitu perkembangan kuncup bunga menuju antesis atau bunga mekar. Proses ini ditandai dengan terjadinya diferensiasi bagian-bagian bunga. Pada tahap ini terjadi juga proses megasporogenesis dan mikrosporogenesis untuk penyempurnaan dan pematangan organ-organ reproduksi jantan dan betina. Yang keempat ada antesis. Antesis merupakan tahap ketika terjadi pemekaran bunga. Biasanya antesis terjadi bersamaan dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina. Walaupun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Ada kalanya organ reproduksi, baik jantan maupun betina, masak sebelum terjadi antesis, atau bahkan jauh setelah terjadinya antesis. Bunga-bunga bertipe dikogami mencapai kemasakan organ reproduktif jantan dan betinanya dalam waktu yang tidak bersamaan. Yang kelima, ada penyerbukan dan pembuahan. Tahap ini memberikan hasil terbentuknya buah muda. Detail dari proses penyerbukan dan pembuahan akan dijelaskan pada bab tersendiri. Keenam yaitu perkembangan buah muda menuju kemasakan buah dan biji. Tahap ini diawali dengan pembesaran bakal buah atau ovarium yang diikuti oleh perkembangan cadangan makanan endosperm dan selanjutnya terjadi perkembangan embrio. Pembesaran buah merupakan efek dari pembelahan dan pembesaran sel yang meliputi 3 tahap. Tahap pertama terjadi peningkatan penebalan pada perikarp oleh adanya pembelahan sel. Tahap kedua terjadi pembentukan dan pembesaran vesikel berair, biasanya terjadi pada buah-buah fleshy. Tahap ketiga yaitu tahap pematangan, biasanya terjadi pekerutan jaringan dan pengerasan endokarp pada buah-buah dry. Selama tahap-tahap ini terjadi pula akumulasi air dan gula, hingga pada tahap ketiga buah telah mengandung 80-90% air dan 10-20% gula. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembungaan. Pembungaan pada tanaman berayu adalah proses sangat kompleks yang meliputi banyak tahapan perkembangan. Karena sifatnya yang perennial atau berumur panjang menahun, pohon harus berinteraksi dengan kondisi lingkungan setiap waktu sepanjang tahun dan pembungaan biasanya dihubungkan dengan perubahan iklim. Proses pembungaan pada dasarnya merupakan interaksi dari pengaruh 2 faktor besar, yaitu faktor eksternal atau lingkungan dan faktor internal.
1. Faktor eksternal. A. Suhu. 1. Pada spesies temperate dingin, suhu yang relatif tinggi pada musim panas dan awal musim gugur merangsang inisiasi bunga. Fungsi suhu yaitu mematahkan dormansi kuncup. Kedua, pada spesies temperate hangat, subtropis dan tropis, pengurangan relatif pada suhu justru lebih bermanfaat. 3. Suhu rendah menstimulir perubahan pola pembelahan meristem dari apikal menjadi lateral. Penempatan tanaman pada suhu rendah adalah penting untuk induksi dan inisiasi bunga. 4. Suhu tinggi hingga batas ambang tertentu dibutuhkan oleh meristem lateral atau primordia bunga untuk mulai membentuk kuncup-kuncup bunga dan melangsungkan proses pembungaan. 5. Selisih antara suhu maksimal di siang hari dengan suhu minimal di malam hari mempengaruhi proses terbentuknya bunga. 6. Suhu tinggi meningkatkan aktivitas metabolik dalam tubuh tanaman seperti fotosintesis, asimilasi, dan akumulasi makanan untuk mensuplai energi pembungaan. B. Curah hujan atau kelembaban. C. Cahaya. Cahaya memengaruhi pembungaan mulai dua cara, yaitu intensitas cahaya dan fotoperiodisitas atau panjang hari. D. Unsur hara. Keberadaan unsur hara dalam tanah berhubungan dengan ketersediaan suplai energi dan bahan pembangun bagi proses pembentukan dan perkembangan bunga. Untuk faktor internal diambil dari fitohormon yang telah dijelaskan oleh Zaki. Yang pertama ada auksin, etilen, sitokinin, dan giberelin.